Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke sahabat, kali ini kita akan coba berbagi tutorial cara perbaiki rice cooker digital atau Magicom digital. Dan kata orangnya untuk Magicomnya itu menyala ya teman-teman ya. Untuk LED indikator, lampu indikator itu menyala, tapi untuk menanak nasi itu tidak matang sama sekali, alias tidak ada respon dari pemanasnya. Dan coba kita lihat, kita tunggu sebentar. Oke, ketika di start itu seharusnya panas ya. Dan coba kita lihat apakah benar tidak ada respon sama sekali. Nah, ini kelihatannya dingin teman-teman, nggak ada respon panasnya, meskipun itu sedikit nggak ada ini ya. Seharusnya sih ada hangat kalau cuma sebentar seperti itu. Oke, langsung saja kita matikan dan kita akan bongkar dulu. Nah, untuk yang pertama lepaskan untuk bagian skrupnya. Di sini ada 4 titik di bagian skrup bagian bawah. Dan untuk selanjutnya di bagian belakang ini juga ada skrup. Ini untuk menarik tuas atau gagang. Jadi untuk melepas Magicom, gagang ini harus dicopot dulu karena berkaitan dengan yang di dalam ya. Kita tarik ke bawah seperti ini. Dalam posisi di belakang, turun sampai ya. Nah, kalau sudah di bawah gitu enteng lepasnya. Nah, selanjutnya tuas di bagian belakang ini kenceng ya teman-teman ya. Jadi ditarik saja ini supaya nggak mengganggu, kita lepaskan juga. Dan lanjut kita balik di bagian bodi. Nah, di bagian bodi teman-teman bisa perhatikan di bagian tuas paling bawah ya. Nah, jadi ini untuk yang bagian aluminium dengan bodi atau plastik, kita lepaskan atau kita congkel seperti ini. Ini untuk memisahkan di bagian bodi. Untuk membukanya jadi kurang lebih seperti ini. Dicongkel dengan cara dicongkel ya. Gunakan obeng min. Dan selanjutnya di bagian steker kita lepaskan juga. Teman-teman bisa gunakan obeng, itu sudah ada tempat lubang untuk menekan ya. Jadi ditekan dari belakang atau dari bawah. Dan selanjutnya kita menuju ke bagian mesin utama. Jadi kita lepaskan untuk mempermudah perbaikan nantinya.
Dan untuk selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian komponen, cari dengan teliti. Dan kalau kita lihat ini sudah saya ketahui, teman-teman bisa perhatikan elko yang normal ya. Ini untuk elko yang normal, di bagian atasnya itu datar ya. Nah, di bagian aluminiumnya seperti ini datar. Sedangkan untuk yang sebelah kanan, ini kelihatannya belendong teman-teman. Hamil. Oke, belendong. Jadi ini untuk elko-nya kurang bagus. Dan kita nanti lepaskan. Dan sebelum dilepaskan, teman-teman perhatikan di bagian jalurnya ya. Jalur atau sisi positif dan negatifnya diperhatikan. Ini untuk elko-nya yang ada jalur minnya. Itu ada di ujung atas ya, atau sebelah, pokoknya di atas. Oke, untuk elko ini kita akan lepaskan dulu. Jadi teman-teman perhatikan di mana sisi positif dan negatifnya. Elko itu mempunyai dua kutub ya, soalnya kalau misalkan terpasang terbalik bisa mengakibatkan meledak lagi untuk elko-nya teman-teman. Dan ini dia untuk elko yang sudah kita lepaskan. Jadi pemasangannya nggak boleh kebalik ya teman-teman. Kalau misalkan kebalik itu bisa mengakibatkan untuk elko-nya itu meledak lagi dan nggak berfungsi. Jadi harus tepat ya. Nah, tadi itu seperti ini. Untuk bagian sisi negatifnya itu ada di lambang bagian PCB yang warna hitam ya. Jadi nggak boleh sampai keliru. Ini adalah komponen yang berlambangkan negatif atau pleret min. Dan untuk ukuran elko ini, itu yang berukuran 470 mikro 25 volt. 470 UV 25 volt. Jadi kita gantikan dengan ukuran yang sama, atau bisa gunakan bagian voltnya itu di atasnya juga lebih bagus ya teman-teman ya. Dan di sini saya gunakan untuk voltnya itu di 35 atau 50 ya. 50 volt, 35 volt atau 100 volt juga bisa. Ini ada 25 volt, ini juga sama. Kalau misalkan nggak ada, bisa gunakan elko yang seperti ini juga. Yang penting bagian mikronya itu harus benar 470 mikro. Kalau di atasnya sedikit nggak masalah juga ya. Misalkan pakai yang 560 mikro juga nggak masalah. Dan utamakan di bagian volt, di sini saya gunakan yang 35 supaya lebih aman lagi ya. Tidak gampang meledak seperti itu kalau misalkan ada lonjakan tegangan. Nah, ini dia untuk elko-nya, saya gunakan yang 35 volt 470 UV atau mikro. Jadi saya gantikan dengan ukuran volt di atasnya ya. Di atas 25 volt, jadi saya gunakan 35 volt. Dan ini untuk lambang minnya, jadi teman-teman ini juga ada lambang min. Pemasangannya ingat jangan sampai terbalik ya. Oke, langsung kita pasangkan.
Untuk penyolderan dipastikan aman, nggak terhubung antara negatif dan juga positif dari pin elko ya. Misalkan ini gabung atau gendeng, jadi itu bisa merusak power supply asimetrik ini ya. Jadi usahakan diamankan atau diteliti lagi setelah disolder seperti ini. Dan untuk selanjutnya, ini bagian penjepitnya saya pindahkan ke pin yang kosong ya, yang tidak ada pin-pin dari solderan atau komponen. Jadi saya pindahkan seperti ini. Lanjut, bagian steker saya colokkan ke listrik atau PLN. Dan ingat, untuk pengecekan ini hati-hati ya teman-teman ya, karena sudah ada tegangan listrik di bagian komponen tertentu. Jadi diperhatikan saja. Dan di bagian elko kita ukur, ini harus ada tegangan 12 volt. Nah ini sudah ada teman-teman di bagian elko yang sudah kita gantikan tadi. Untuk pin positif ke positif, pin negatif juga ke probe yang negatif. Ini sudah ada tegangan 12 volt persis. Selanjutnya kita tekan start. Selanjutnya saya tekan cancel dan kita tekan start. Nah, itu terdengar ada suara cemetet ya teman-teman ya, dari relay. Oke, akan saya ulang lagi di cancel dan setelah itu saya start. Teman-teman dengarkan. Nah, kedengeran kan ada suara cemetet kayak gitu. Itu berarti relaynya sudah berfungsi dan kita ukur di bagian sini. Ada tegangan. Seharusnya di bagian sini ada teman-teman untuk bagian tegangan 220 PLN. Nah kita ukur di bagian sini input kabel 220 ini ada, dan di bagian sini ini juga ada sebelum relay ini teman-teman ya. Jadi relay itu sebagai saklar, hitungannya seperti itu. Bagian sini juga ada sebelum relay, tapi ke bagian output relay nggak ada ini teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di bagian relay karena tidak bisa mengeluarkan tegangan 220-nya atau saklarnya bisa dipastikan ini rusak ya. Dan kita akan coba lepaskan dulu. Ini untuk relay yang 12 volt ya. Nah, jadi untuk relay itu sama saja dengan saklar, cuma bedanya seperti ini. Untuk saklar kita hidupkan pakai tangan, tapi relay, kalau relay itu menghidupkan mematikannya itu pakai digital seperti ini dengan menggunakan tegangan dan diatur secara otomatis bagian tegangan. Yang mengendalikan itu bagian relay. Ini saya gunakan relay yang ukuran 12 volt. Ini untuk relay yang 5 pin yang saya punya sekarang ya. Dan nggak tahu untuk relay yang ini berapa pin. Dan pastinya sih harus 5 pin ya, kalau lihat dari belakangnya seperti ini. Dan perlu diingat lagi ya buat teman-teman, karena kita kan untuk bagian stekernya nggak kelihatan kamera ya. Jadi saat melepas atau pengecekan komponen saat kita pegang atau dipegang, itu bagian steker itu saya lepaskan teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham ya. Saat ketika saya pegang-pegang di bagian komponen dengan tangan kosong, itu untuk bagian steker atau colokan listriknya itu saya lepaskan dari stop kontak. Jadi nggak usah bingung ya teman-teman ya. Saat pelepasan, jadi pada intinya diamankan saja teman-teman buat perbaikannya. Karena ini untuk tegangan 220 atau aliran listrik ya. Dan ini dia untuk relaynya. Jadi ini sebenarnya harus ada 5 pin teman-teman, tapi di bagian satunya nggak ada ya. Sedangkan yang kita punya ini ada 5 pin. Tapi seharusnya relay yang kita lepaskan tadi itu 5 pin karena sama persis ya di bagian
atau bawah itu masing-masing ada 3 pin. Nah, cuma beda di bagian samping itu nggak ada pinnya ya. Dan untuk bagian voltnya ini sama-sama 12 volt. Untuk relay yang 12 volt. Nah, bagian sini satu. Jadi saya pasang secara ulang seperti yang tadi ya. Yang satu saya lekukan saja, nggak kepakai karena nggak ada lubang pinnya juga di bagian PCB-nya. Dan selanjutnya kita hidupkan. Oke, kedengeran. Untuk startnya kita tekan. Cancel dulu. Start. Nah, bunyi ya, cemetak seperti itu. Dan kita ukur di bagian elemennya. Apakah sudah ada tegangan atau tidak? Alhamdulillah sudah ada teman-teman. Ini sudah masuk untuk tegangan aliran listrik atau PLN 220-nya ya. Nah, itu sudah menyala. Sudah hidup bagian aliran listriknya, dan jadi yang rusak itu relay dan juga elko tadinya ya. Elko yang pertama dan juga ada relay. Ini kalau kita cancel, gak ada aliran listrik yang masuk ya. Nah, itu kedengaran bunyi kemertak, itu menandakan sudah panas ya. Oke, kita start. Nah, itu menyala ya teman-teman ya. Jadi untuk aliran listriknya sudah menyala kembali, dan komponen yang kita ganti kali ini hanya sebuah relay dan juga elko. Elko-nya itu yang berukuran 50 volt 470 mikro, kita gantikan menggunakan 35 volt 470 mikro. Dan juga relay 12 volt yang 5 pin. Meski yang terpasang hanya 4 pin, tapi kalau kita lihat dari bentuknya, ini di bagian bawah kan ada 3, berarti ini prediksinya sudah tepat ya. Itu untuk relay yang 5 pin, cuma yang terpasang ada 4 pin. Berdasarkan pengalaman saya, teman-teman tadi lihat mulai dari pertama tadi ya. Kenapa saya nggak cek bagian elemen atau komponen yang lainnya? Jadi berdasarkan pengalaman saya, untuk bagian elemen itu 0,5% itu rusak. Jadi jarang sekali untuk bagian elemen rusak ya. Dan juga bagian yang lainnya itu berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nggak tahu kalau yang lainnya mungkin ada, tapi nggak sebanyak itu ya. Apalagi ini untuk mesin Magicom ini masih baru, bisa dikatakan masih baru. Karena baru juga, nggak lama-lama banget seperti rice cooker atau Magicom yang lainnya ya, yang masih manual itu lama banget. Dan yang saya perbaiki itu hanya di bagian, kebanyakan di bagian fuse.
tapi nggak menuju ke bagian elemen, dan juga bagian perkabelan. Itu yang terutama yang saya perbaiki, keseringan di bagian situ. Untuk elemennya bisa dikatakan kebanyakan masih bagus semuanya. Nah, ini untuk videonya saya percepat kali 4 ya, supaya nggak terlalu lama. Dan juga sedikit sharing teman-teman. Jadi kenapa saya nggak cek satu persatu di bagian elemen, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan di luar sana ada, mungkin ada juga ya, tapi mohon maaf, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Untuk bagian elemen, itu nggak pernah saya menemukan yang namanya elemen rusak, meskipun itu dari Magicom yang lama, jadul sekali ya. Jadi jarang sekali saya menemukan elemen yang rusak. Kebanyakan itu hanya di bagian perkabelan dan juga fuse dan juga thermostat. Itu untuk Magicom lama ya. Makanya ini yang baru. Jadi nggak saya cek di bagian elemennya karena terlihatan masih baru. Dan sudah saya katakan tadi, itu jarang sekali namanya elemen itu rusak. Makanya kita menuju ke bagian mesin digitalnya tadi ya. Oke, ini sudah uapnya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Dan jangan lupa dibagikan, barangkali bisa bermanfaat buat yang lainnya ya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat.